pagi, 11 TKJ 2. Oke, apa kabarnya hari ini? Oh, saya lihat kok seperti kurang semangat. Kalau begitu, saya undang, silakan berdiri semuanya. Kita mulai dengan yel-yel SMK Kristen Petra. Ya, masih ingat kan? SMK Kristen Petra bisa. SMK Kristen Petra diberkati. SMK Kristen Petra menjadi berkat. Oke. Bu Santi pimpin. SMK Kristen Petra bisa. SMK Kristen Petra diberkati. SMK Kristen Petra jadi berkat. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Untuk memulai kegiatan kita keseluruhan saat pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta tolong Gregorius, silakan memimpin doa, boleh ke depan. Mari Bu Santi dan teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam kami tidur hingga sekarang. Kau sudah berikan istirahat yang terbaik bagi kami. Sekarang kami minta berkat-Mu agar pelajaran kami hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Gregorius. Oke, untuk memulai hari ini saya coba cek presensi kita dulu. Kita ada LMS, mari kita biasakan. Saya minta silakan mengeluarkan gadget masing-masing. Silakan mengakses LMS kita. Bu Santi akan cek dari LMS. Silakan mengisi presensi masing-masing secara mandiri. Total kelas kita ini ada 26 siswa ya. Saya coba cek LMS dulu. Oke, dari keseluruhan saya lihat hadir semua berarti ya. Oke, ini dipertahankan ya. Jaga kesehatan agar semua pelajaran bisa diikuti setiap harinya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini seperti biasa, Bu Santi akan memberikan sebuah quotes ya, sebuah motivasi untuk kita menjalani hari ini. Jadi memang quotes ini harus kita biasakan ya. Jadi mungkin yang lagi galau, lagi kurang bersemangat dengan quotes, saling mengingatkan kita bisa termotivasi setiap harinya. Oke, quotes dari Bu Santi, bagian dari si Alkitab ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan hati yang sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun misalnya hari ini kita ikuti pembelajaran ASJ, kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan, ya toh? Nah, mungkin yang Muslim untuk Tuhannya, yang Kristen untuk Tuhannya, untuk Katolik juga untuk Tuhannya. Kita lakukan yang terbaik dari kita, ya. Kita tanamkan mindset kita masing-masing. Oh, saya ke sekolah untuk menambah pengetahuan. Artinya, apapun itu nanti kesulitan saat kita misalnya IC dengan Linux-nya, dengan konfigurasinya, berarti kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita bisa melakukannya dengan baik. Begitu ya? Oke, sebelum mulai materi hari ini, saya coba mengecek dulu. Apakah materi yang minggu lalu kita belajar apa coba? DHCP server. Ya. Oke, tentang DHCP. DHCP itu singkatan dari apa ya? Ada yang masih ingat? Singkatan dari mana? Oke, silakan, Angel. DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Oke, terima kasih Angel. Dynamic Host Configuration Protocol, artinya adalah layanan pemberian IP secara otomatis kepada komputer klien. Perbedaan kita pemberian IP secara otomatis ini kelebihannya apa daripada secara manual? Silakan Gregorius. Yang IP lebih cepat tersebar. Oke. Iya, mungkin saya luruskan. Seperti contoh di lab ini, kalian bisa lihat IP klien kita di sini sebanyak kurang lebih 35 sampai 40, ya kan? Bayangkan kalau misalnya pemberian IP, settingan IP per masing-masing, berapa lama kita melakukan konfigurasi tersebut?
Ya, hitunglah 2 menit misalnya per PC. 2 menit kali 40 PC udah berapa? Nah, tapi kalau kita konfigurasi lewat DHCP server, kita konfigurasinya dari server, IP dari klien akan dikirim oleh IP server, gitu ya. Nah, ada kelemahan dari DHCP server. Siapa yang ingat? Oke, silakan Nofka. Jadi kelemahan dari DHCP server itu kan dia tergantung pada si servernya. Kalau servernya mati, nanti yang misi-misi lain juga Oke, benar. Ya, DHCP server adalah pemberian IP dari server ke klien. Nah, jika server kita posisi mati, berarti pemberian IP ini akan stop. Berarti akan disconnect, gitu ya. Nah, kira-kira dari DHCP server, adakah yang masih belum dipahami? Atau ada yang bertanya tentang DHCP? Atau apakah sudah cukup paham tentang DHCP? Yang paham boleh kasih jempolnya diangkat. Oke, berarti materi sebelumnya sudah saya fixkan, sudah selesai dari secara teori atau konsep dan konfigurasinya. Dari penilaian minggu lalu, DHCP server juga semua anak secara mandiri sudah melakukan konfigurasi. Kita masuk ke materi hari ini. Lanjutan dari DHCP server. Hari ini kita belajar tentang FTP server. Ini sudah masuk nih, mulai ke teori nih. Saya kasih sebuah persepsi ya untuk stimulus kalian. Coba diperhatikan di layar. Ini ada sebuah foto. Di sini ada foto tentang FTP ya. Kita selalu bekerja ada dikatakan FTP client, kemudian ada dikatakan FTP server. Nah, FTP client berarti di sisi apa? Komputer client. Nah, FTP server berarti di posisi komputer server. Nah, pengaplikasiannya kita lakukan seperti yang di DHCP. Kita menggunakan virtualisasi. Nah, virtualisasi berarti satu klien itu nanti kita anggap adalah Windows kita, kemudian server kita adalah Debian yang kita gunakan. Diingat-ingat, berarti FTP client nanti di sisi Windows kita, FTP server di sisi Debian kita, gitu ya. Nah, dalam konfigurasi FTP server, kita tidak bisa, tujuan dari FTP itu apa? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar data. Nah, di antara apa, Bu? Berarti di antara klien dengan server. Ya, si klien bisa bertukar data dengan server, begitu juga sebaliknya. Si server bertukar data ke klien kita. Nah, kalian boleh lihat, di sini ada tanda panah. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, tanda panah yang dimaksud ini itu untuk apa? Ada yang mau kasih masuk? Saya, Bu, itu tanda panah itu artinya ini, Bu. Nah, tanda panah ini untuk apa? Tanda panah berarti kita tidak bisa tukar-menukar data kalau tidak ada koneksi, ya toh? Nah, bagaimana misalnya saya bisa nggak saling tukar-menukar data dengan Eduardus kalau saya tidak kenal Eduardus? Bisa enggak? Tidak, ya. Saya bisa saling sharing data nggak ke Angelina kalau saya dan Angelina aja tidak saling sapa-sapaan? Tidak. Nah, begitu juga dengan FTP. Ada FTP client dengan ada FTP server. Dua-duanya harus terjalin koneksi dulu. Ya, ada 2 port nanti yang akan bekerja. Port 20 dan port 21. Port 21 itu untuk bekerja menjalin koneksi, ya. Jadi kalau dibahasakan nih, FTP client akan merequest koneksi ke server, si server akan merespon koneksi. Nah, port yang bekerja adalah port 21. Nah, jika koneksi sudah terjalin,
baru bisa saling tukar data. Tukar data itu tugasnya si port 20. Diingat-ingat ya. Port 21 untuk koneksi, port 20 untuk transfer data. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Mungkin biar lebih lengkap, saya akan putarkan sebuah video. Silakan disimak. Nanti akan ada, kita coba sharing-sharing tentang informasi yang dibahas dari video tersebut. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Itu suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan koneksi TCP atau panjangannya Transmission Control Protocol. Proses kerja FTP dalam melakukan komunikasi data itu berjalan pada port 21 menggunakan protokol TCP/IP. Selanjutnya, metode akses FTP itu ada yang namanya User Authentication Login dan juga Anonymous Login. Jadi ketika klien ingin berkomunikasi dengan server menggunakan FTP server itu wajib menggunakan metode akses. Yang pertama ada User Authentication Login dan juga Anonymous Login, salah satu dari ini. Oke, videonya saya stopkan karena nanti selanjutnya adalah konfigurasinya. Konfigurasikan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke kerja kelompok. Gunakan aja satu deret meja ini menjadi satu kelompok. Saya membagikan 2 orang per kelompok. Oke, waktunya habis. Stop. Kita dengarkan teman-teman kalian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, silakan Alex boleh tampil di depan, bacakan hasilnya ya. Kita kerja FTP sesuai pada gambar KTD. Presentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang hasil kelompok kalian, boleh saya minta tolong ke Angelin, tolong dikumpulkan. Diingat minggu depan, karena visi kita ini lengkap sejumlah kalian, minggu depan meskipun hasil diskusi mempraktekannya adalah mandiri masing-masing. Saya juga menyediakan assessment, ya, assessment di LMS berupa 10 pilihan ganda. Bu Santi selalu menyediakan kalian tutorial, baik itu tutorial dari teori yang saya ajarkan, baik itu juga tutorial dari prakteknya. Sebelum kita tutup, ada lagi kah yang mau bertanya? Cukup? Oke, saya minta kesediaan Eduardus untuk menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Eduardus, terima kasih 11 TKJ 2, gitu ya. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.